Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Andim Pangestu, NIM 0480599937, mahasiswa Universitas Terbuka. Hari ini saya akan mempresentasikan solusi inovatif untuk mengatasi permasalahan pelayanan publik yang terjadi di Kelurahan Sukarame, Palembang berdasarkan kasus viral April 2024. Kasus ini menunjukkan perlakuan tidak profesional dari oknum petugas seperti bentakan, antrean lama, dan prioritas tidak adil. Dalam video ini saya akan menjelaskan masalah solusi berbasis teori, strategi implementasi, dan dampak positifnya. Berdasarkan analisis saya terhadap kasus viral di Kelurahan Sukarame, terdapat 4 masalah utama yang menyebabkan ketidakpuasan masyarakat. Pertama, rendahnya responsivitas warga menunggu 1 jam tanpa solusi jelas karena alasan teknis seperti laptop lemot dan printer rusak. Kedua, etika pelayanan yang buruk. Oknum petugas honor berbentak dengan kata kasar seperti "kamu butuh kami". Ketiga, prioritas tidak transparan. Warga lain dilayani lebih dulu tanpa alasan yang jelas, menciptakan ketidakadilan. Keempat, keterbatasan infrastruktur. Fasilitas fisik yang tidak memadai memperburuk proses administrasi. Masalah-masalah ini menunjukkan kesenjangan antara teori self-qual dan realitas lapangan, terutama pada dimensi responsiveness, assurance, dan empathy. Untuk mengatasi masalah tersebut, saya menawarkan 3 solusi inovatif berbasis teori pelayanan publik. Solusi pertama, pelatihan etika dan komunikasi pelayanan berkelanjutan. Berdasarkan teori self-qual, dimensi assurance atau kompetensi dan empathy sangat penting untuk kepuasan masyarakat. Kelurahan perlu mengadakan pelatihan rutin tentang etika pelayanan, pengendalian emosi, dan komunikasi efektif bagi semua petugas termasuk honor. Solusi yang kedua, implementasi SOP pelayanan ramah dengan digitalisasi antrean. Mengadopsi prinsip reinventing government, yaitu customer driven atau berorientasi pelanggan. Kelurahan harus membuat SOP yang jelas yang mencakup alur pelayanan transparan, batas waktu penyelesaian dokumen, misalnya maksimal 30 menit per warga. Sistem antrean digital melalui aplikasi WhatsApp atau QR Code untuk mengurangi antrean fisik. Solusi ketiga, kanal pengaduan masyarakat yang mudah diakses. Berdasarkan prinsip good governance, kelurahan perlu menyediakan kanal pengaduan seperti nomor WhatsApp pengaduan, kotak saran digital, akun media sosial khusus layanan pengaduan. Hal ini agar warga dapat menyampaikan keluhan tanpa harus viral di media sosial. Bagaimana strategi implementasi ketiga solusi ini? Berikut rencana aksi konkret yang dapat dilakukan di Kelurahan Sukarame. Tahap yang pertama, persiapan survei kepuasan masyarakat untuk memahami kebutuhan dan keluhan. Penyesuaian SOP pelayanan ramah beserta tim kelurahan dan perwakilan warga. Pengadaan pelatihan etika dengan narasumber dari Inspektorat Palembang atau Dinas Pelayanan Publik. Tahap yang kedua, implementasi sosialisasi SOP baru kepada semua petugas dan masyarakat. Peluncuran sistem antrean digital melalui WhatsApp Booth. Pembukaan kanal pengaduan resmi. Tahap yang ketiga, monitoring dan evaluasi. Survei kepuasan masyarakat setiap 3 bulan. Penilaian kinerja petugas berdasarkan indikator keramahan, kecepatan, ketepatan. Sanksi bagi petugas yang melanggar kode etik dan penghargaan bagi petugas berprestasi. Tahap keempat, perbaikan berkelanjutan. Evaluasi rutin dengan melibatkan masyarakat, RT, RW, dan kecamatan. Revisi SOP berdasarkan umpan balik keluarga. Pelatihan ulang bagi petugas yang masih perlu perbaikan. Dengan implementasi solusi ini, dampak positif yang diharapkan adalah
Pertama, meningkatnya kepuasan masyarakat. Kedua, memperbaiki citra pemerintahan kelurahan. Ketiga, mengurangi viralitas negatif di media sosial. 4, menciptakan budaya kerja profesional. Petugas akan terbiasa dengan standar etika dan kinerja yang tinggi, yang pada akhirnya mendukung reformasi birokrasi di Indonesia. Sebagai penutup, kasus viral di Kelurahan Sukarami menunjukkan bahwa pelayanan publik tidak hanya tentang prosedur administrasi, tetapi juga tentang etika, sikap, dan perilaku aparatur. Dengan solusi inovatif seperti pelatihan etika, SOP ramah, antrean digital, dan kanal pengaduan, kita dapat memperbaiki kualitas pelayanan publik di tingkat kelurahan. Reformasi birokrasi harus dimulai dari petugas frontline, karena merekalah wajah pemerintah di mata masyarakat. Cukup sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Sampai jumpa di presentasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.